Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Today we will learn about the difference of religion. Jadi hari ini kita akan belajar civic tentang macam-macam agama atau perbedaan agama. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the difference of religion, perbedaan agama. Beside difference of gender in the society, there are difference of religion. Jadi, selain perbedaan gender atau perbedaan jenis laki-laki dan perempuan, juga ada perbedaan agama. Harmonious living between all religion in Indonesia in implementation of the principle of Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, hidup rukun antar agama di Indonesia itu merupakan implementasi atau penerapan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. The religion which are recognized formally by the Indonesian government are six. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama Islam, yang kedua Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddhis atau Buddha, yang keenam Konfusianik atau Konghucu. Yang pertama, kita akan membahas tentang agama Islam. Agama Islam adalah agama kita ya. The Holy Book Al-Quran. Jadi kitab sucinya adalah Al-Quran. Place of worship in masjid. Jadi kita kalau beribadah itu di masjid, tempat kita beribadah. First day, hari besar kita adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Oke. Yang kedua, Protestan. The Holy Book Injil. Kitab sucinya adalah Injil. Place of worship church. Jadi tempat beribadahnya adalah church atau gereja. Feast day, hari besarnya adalah Christmas and Pascha. Jadi hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Agama yang ketiga, Katolik. Agama Katolik ini sama dengan agama Protestan. The Holy Book of Injil. Jadi kitab sucinya adalah Injil dan tempat beribadahnya juga di church atau gereja. Hari besarnya juga adalah Christmas dan Paskah. Yang ketiga, Katolik. Katolik itu sama tadi dengan Protestan. Kitab sucinya adalah Injil. Tempat beribadahnya adalah gereja. Hari besarnya adalah Christmas and Paskah. Yang keempat, Hindu. Kitab sucinya adalah Weda. Tempat ibadahnya adalah Srin atau Pura.
Hari besarnya adalah Galungan dan Nyepi. Biasanya yang beragama Hindu itu yang ada di Bali. Lah, orang-orang Bali sebagian besar adalah orang Hindu. Yang kelima, Buddhis atau Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Place of worship-nya itu monastery. Dan feast day-nya adalah Vesak. Yang keenam, Confucianic atau Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisujing. Jadi nama kitab sucinya itu Sisujing. Place of worship pagoda. Jadi tempat beribadahnya itu biasanya itu di kelenteng. Nah, hari besarnya itu adalah Imlek, yang biasanya ada barongsainya. Kalau pas Imlek lah itu adalah agama Konghucu. Oke, sekarang the way to keep harmony. Jadi caranya menjaga agar kita tetap hidup rukun antar beragama. Yang pertama, respecting one another among different religion. Jadi kita harus tetap menghormati satu sama lain walaupun berbeda agama. Yang kedua, do not disturb worship of other people who have different religion. Jadi tidak boleh mengganggu ibadah seseorang atau orang lain yang berbeda agama dengan kita. Jadi misalkan kita punya teman kita beragama non-Islam atau berbeda dengan kita. Ketika dia beribadah, kita tidak boleh mengganggu dan tetap saling menghormati. Begitupun juga teman kita, ketika kita beribadah, teman kita tidak boleh mengganggu ketika kita beribadah dan tetap menghormati kita dan tetap berteman. And then silahkan dibuka textbook temanya untuk tema 1-2 yang belakang-belakang itu untuk mengerjakan soal yang pertama. Why should we live harmoniously with other different religion? Mengapa kita harus hidup rukun dengan agama lain? Nah, jawabannya silakan ditulis. In order to keep unity and respect despite religion difference. Agar menjaga kerukunan dan persatuan dan tetap menghormati meskipun berbeda agama. Number 2, explain that human are social creature. Jelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu maksudnya itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita itu sebagai manusia itu disebut makhluk sosial karena kita tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan perhatian orang lain, dan membutuhkan apapun dan tidak bisa hidup sendiri. Jadi jawabannya human need the help of other and cannot live their own. Jadi manusia itu butuh bantuan dari orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, mention two behaviors that suitable the first principle of Pancasila. Jelaskan 3 perilaku yang mencerminkan sikap penerapan sila pertama Pancasila. Yang pertama, worship in accordance with your own religion. Jadi beribadah sesuai agamanya masing-masing. Misalkan Islam, beribadah di masjid. Misalkan Kristen, beribadahnya di gereja. Tidak boleh misalkan beragama Kristen tapi beribadahnya di masjid, karena masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Yang kedua, harmonious living between all religion. Hidup harmonis atau rukun meskipun berbeda agama. Yang ketiga, what should you do if your friend who has different religion to worship? Apa yang kamu lakukan
jika temanmu berbeda agama dan mau melakukan ibadah. Apa yang kamu lakukan? Keep mutual harmony and respect to friend who has different religion. Jadi tetap menjaga kerukunan dan menghormati teman yang berbeda agama, and not disturb if your friend worship. Jadi tidak mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Number 5. How are the ways to create harmony in our environment? Bagaimana caranya menciptakan harmoni atau kerukunan di lingkungan kita? Yang pertama, respect each other people. Jadi kita harus menghormati satu sama lain. Help each other, saling membantu in living environment, di lingkungan kita. Oke? Any question for me? Kalau tidak ada pertanyaan, thanks for your attention. Tapi sebelum pembelajaran hari ini selesai, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.